Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pertemuan yang virtual namun kita senantiasa imani dalam kebersamaan kita sebagai umat Allah, terkhusus di Jemaat GKI Bungur dan Pos Alam Sutra. Kita bisa bersama-sama menyatukan hati kita, terkhusus pada malam hari ini, yaitu pada ibadah firman dan doa. Di bulan keluarga yang setiap tahunnya dan terkhusus di bulan Oktober, kita senantiasa bersama-sama mengadakan acara bulan keluarga. Kita sungguh bersyukur, kita bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi, kita datang kepada Tuhan dalam ibadah ini. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita menyiapkan hati kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan, merenungkan setiap kehidupan kita dan mengucap syukur untuk setiap kebaikannya. Mari kita mengambil saat teduh. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, hati kami penuh ucapan syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Hari demi hari yang kami lewati, kami sungguh merasakan pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan atas kami. Walaupun mungkin Engkau izinkan juga pergumulan-pergumulan yang masih belum terselesaikan, masih ada dalam kehidupan kami. Tetapi kami melihat kekuatan Tuhan, damai sejahtera Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami datang kepadamu saat ini memohon kiranya kami boleh dalam ibadah firman dan doa ini sungguh-sungguh menyatukan hati kami, boleh semakin mengenal Tuhan dan sesama kami. Dan dalam peribadatan ini Tuhan, Engkau sungguh-sungguh memberkati kami dan juga menolong kami, mengajarkan kepada kami melalui pujian firman Tuhan, dan kami belajar juga menjadi berkat melalui doa-doa yang sebentar nanti juga akan kami panjatkan. Bapa, pimpin kami, setiap kami dari tempat kami masing-masing, kami bisa menyatukan hati kami, menanggalkan beban-beban kami untuk sungguh-sungguh terfokus menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Ini doa kami Tuhan, kami menyerahkan ibadah firman dan doa pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang hadir menguasai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan satu pujian yang liriknya indah sekali. Inilah rumah kami. Rumah yang bagaimana? Rumah yang damai dan senang. Karena apa? Karena ada Tuhan di dalamnya. Inilah rumah kami. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia di dalam kesusahan. Di dalam kesusahan kami tak berdoa tak segan, pun dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Ayat yang keempat
Tuhan, buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua sekeluarga bahagia. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua sekeluarga bahagia. Sungguh bahagia jikalau sekeluarga bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Mari saat ini sebelum kita bersama-sama dalam keluarga kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, kita bersama datang kepada Tuhan sebagai satu keluarga yang memiliki kerinduan sama, hidup untuk Tuhan, hidup untuk mengasihi sesama dan melayani umat Allah. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih bersehati. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama-sama mari kita katakan, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi katakan, bagi kami. Bagi kami Engkau segalanya. Selamat petang Bapak Ibu Jemaat GKI Bungur dan juga Pos Jemaat Alam Sutra yang dikasihi Tuhan.
Bersyukur pada malam hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya Engkau memberikan kami firman-Mu untuk menolong kami dan menjaga kami, agar kami tidak kehilangan arah di dalam menjalani kehidupan ini, dan agar kami tetap mengingat dan menyegarkan kembali firman Tuhan yang pernah kami dengar, agar terus menjadi gaya hidup kami di dalam kehidupan berkeluarga, juga bermasyarakat. Berkati Tuhan, kami akan membaca merenungkan satu firman-Mu, kiranya menjadi berkat buat kami, baik yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, Ibu Bapak yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Yang penekanan saya di ayat yang B, untuk dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari demikian, tetapi meskipun demikian, engkau masih tetap berahi kepada suamimu, namun engkau akan tunduk kepadanya. Nah, saudara ngasih Tuhan, firman Tuhan hari ini saya berikan tema, siapa lebih berkuasa, pria atau wanita? Pria atau wanita? Seorang gadis pantai lahir dan tumbuh di sebuah kampung nelayan di Jawa Tengah, Kabupaten Rembang. Gadis pantai ini berparas cantik dan manis, cukup manis untuk memikat hati seorang pembesar santri setempat, seorang Jawa yang bekerja pada Belanda. Dia diambil menjadi gundik pembesar tersebut dan disebut dan menjadi mas nganten, atau perempuan yang melayani kebutuhan seks dari pembesar atau yang disebut priayi. Sampai kemudian pembesar tersebut memutuskan untuk menikah dengan wanita yang satu kelas dengan dirinya. Pada mulanya perkawinan itu dianggap memberikan prestis kepada gadis pantai di kampung halamannya, karena ia dipandang telah dinaikkan derajatnya menjadi bendoro putri. Ya, bendoro itu suaminya dan dia disebut bendoro putri. Tetapi itu tidak berlangsung lama. Ia terperosok kembali ke tanah. Orang Jawa yang telah memilikinya, yang memilihnya, tega membuang dia setelah dia melahirkan seorang anak perempuan. Nah, saudara, apa yang baru saja saya bacakan adalah resensi dari novel Pramudia Anantatur yang berjudul Gadis Pantai. Novel roman ini ditulis oleh Pram. Ini sangat menusuk feodalisme Jawa yang tidak memiliki adab dan jiwa kemanusiaan, tepat langsung di jantungnya yang paling dalam. Ini tulisan ditulis pada sekitar tahun mungkin 60-an atau lebih, dan ini sangat relevan pada zaman itu di mana posisi perempuan demikian rendah di dalam masyarakat tertentu. Nah, saudaraku, lain dulu, lain sekarang. Jika pada zaman dahulu posisi wanita demikian rendah dalam strata sosial, namun saat ini emansipasi dan tuntutan kesamaan hak bagi para wanita bertebaran di mana-mana. Para wanita merasa diperlakukan secara tidak adil, tidak diberikan hak yang sama dengan para pria, diskriminasi, dan sebagainya. Bahkan tidak jarang Alkitab pun, saudara, dianggap menjadi sasaran tembak karena dianggap mendukung feodalisme dan dominasi para pria atas wanita. Menurut mereka, bahkan Alkitab ini ditulis oleh orang yang kental dengan budaya patriarkal, para laki-laki. Misalnya kata ganti Allah selalu menggunakan kata ganti maskulin atau pria. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, memang tidak dapat disangkali sejak zaman dahulu wanita ini kerap kali mendapatkan perlakuan yang tidak tepat karena berkaitan dengan kelemahan fisik para wanita. Secara fisik lebih kecil, lebih lemah, terikat pada hal yang berkaitan dengan kewanitaan seperti menstruasi, kehamilan, menyusui, dan hal lain-lainnya. Tidak sedikit mereka dijadikan budak, pembantu, bahkan termasuk budak seks. Dan para wanita juga diperjualbelikan untuk memenuhi nafsu seks para pria
yang tidak puas dengan pasangannya sendiri. Ada yang kemudian dikawini menjadi gundik, menjadi istri kedua, istri ketiga, dan seterusnya. Nah, saudaraku, mari kita melihat firman Tuhan supaya kita punya anchor atau punya pegangan seperti apa sih posisi pria dan wanita. Nah, saudaraku, keberadaan seorang pria tanpa wanita disebut tidak baik. Kitab Kejadian pada waktu penciptaan dikatakan ini baik, ini baik, ini baik. Dan saat pertama kali muncul kata tidak baik adalah ketika pria hidup sendiri dan tidak ada wanita di sana. John Milton mengatakan loneliness is the first thing which God's eye named not good. Ya. Dan yang mengatakan tidak baik ini bukan Adam, tetapi Allah sendiri. Nah, saudaraku, kemudian kita juga melihat beberapa penelitian mengatakan bahwa kesepian menjadi salah satu penyebab utama masalah kesehatan, gangguan mental, gangguan kejiwaan, bahkan bunuh diri, melebihi gangguan-gangguan masalah yang disebabkan oleh obesitas, bahkan oleh rokok dan minuman alkohol. Nah, saudaraku, jelas sejak semula Allah bermaksud agar pria itu menikah. Dan pria yang menikah ini bukan sekedar naluri seorang pria, tetapi perintah Allah. Ya. Memilih, tapi kita lihat tren, saudara, memilih beberapa tren di negara-negara maju, mereka memilih untuk tidak menikah. Bahkan di Jepang, sebagian pria merasa kecewa dengan keberadaan para wanita. Mereka memilih untuk menikahi boneka atau robot seks yang terbuat dari bahan silikon. Perkawinan dan relasi dengan, bahkan mereka ini memperlakukan dia seperti manusia. Tidur bersama, dimandikan, diajak jalan-jalan, diajak bicara, curhat, dan seterusnya. Nah, rupanya perkawinan dan relasi dengan robot seks ini tidak lain bukan hanya perkara seks. Sebab kalau mereka hanya membutuhkan kebutuhan seks, mereka bisa membayar PSK. Tetapi juga karena masalah kesepian. Ya, masalah kesepian. Nah, namun tentu saja saya tidak bisa berkata dengan naif bahwa pernikahan ini menyelesaikan masalah dari kesepian. Karena ada juga orang yang sudah menikah tetapi mengalami kesepian. Akan tetapi saudara, sejak semula Allah menghendaki seorang pria itu bersama dengan seorang wanita. Sebab tidak baik manusia itu atau laki-laki itu seorang diri. Bahkan ini tidak hanya berlaku untuk keluarga tetapi juga untuk semuanya. Tidak baik manusia itu entah pria entah wanita hidup seorang diri. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan berkawinlah lalu beranak cuculah. Allah menghendaki manusia untuk hidup dalam komunitas, sebab tidak baik manusia itu seorang diri. Bahkan meskipun dia mengatakan aku hanya mau hidup dengan Tuhan, itu pun tidak baik, ya, karena dia membutuhkan orang lain. Ada yang mengatakan bahkan seorang ateis yang secara rutin pergi ke gereja, mungkin karena ngantar istrinya atau ngantar anaknya, lebih mungkin dia menjadi seorang sukarelawan dalam sebuah gereja dan juga secara jasmani rohani lebih sehat ketimbang orang yang begitu getol beriman kepada Tuhan tetapi selalu beribadah seorang diri. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, lalu bagaimana posisi kesetaraan pria dan wanita? Kejadian 2 ayat 18 mengatakan, aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia, yang equal to him. Terjemahan literal dari ayat ini adalah seorang penolong yang equal, yang setara. Wanita ini pertama, ada dua. Yang pertama, dia menjadi penolong bagi pria, helper, his helper. Istilah penolong atau ezer ini sama sekali tidak mengindikasikan posisinya lebih rendah. Ezer, saudara ingat tentu Ebenezer, sampai di sini Allah masih menolong, Allah masih. Nah, menolong di situ bukan berarti karena Allah menolong posisinya lebih rendah dari kita, malahan dia jauh lebih tinggi. Maka ketika Allah mengatakan wanita itu menjadi penolong, menjadi ezer bagi pria, posisi wanita tidak di bawah dari pria, tetapi equal.
Ya, tidak sama dengan istilah misalnya pembantu atau asisten. Lalu pengertian kedua adalah partner yang sepadan. Yang partner sepadan ini disebut nekdo atau his equal. Nekdo juga bisa berarti as opposed to him, atau partner yang bertentangan, yang dapat berdiskusi, partner yang sejajar, yang bisa berdiskusi, bisa berdebat, bahkan bisa mengkritik, bisa fantui, bisa berdebat, bisa berlawanan. Jadi Taurat mengatakan bahwa seorang wanita terpanggil untuk menolong para pria ini, supaya para pria ini di-challenge, ditantang oleh para wanita, supaya para pria ini menjadi para pria yang lebih baik. Istri-istri dipanggil untuk menolong para suaminya, men-challenge para suaminya, berdebat dengan para suaminya, bahkan mengkritik juga suaminya, untuk kemudian suaminya menjadi orang yang lebih baik. Seorang penulis, Bruce Johnson, mengatakan, in the beginning, God created man and critic. Pada mulanya Allah menciptakan seorang laki-laki dan kritik. Disitulah dia mau menempatkan istrinya. Nah, saudaraku, jadi sangat jelas sekali bahwa Alkitab mengatakan equality atau kesamaan antara pria dan wanita adalah regulasi dari Allah. Nah, selain memperhatikan ayat di atas, keistimewaan wanita di mata Allah dan Taurat juga bisa kita lihat dengan cara membandingkan cara Allah menciptakan wanita. Allah menciptakan pria hanya cukup dibutuhkan 1 ayat. Tetapi ketika kita bicara Allah menciptakan wanita, itu dibutuhkan 6 ayat. Ya, dari pasal 2 ayat 18 hingga ayat 23. Hal ini menunjukkan betapa wanita itu penting di hati Allah, bagaimana Allah sangat teliti, sangat hati-hati, dan effortnya besar untuk menciptakan wanita. Ini tidak ada di tulisan-tulisan kuno, kitab-kitab kuno di timur dekat sana. Hanya dalam Alkitab, bagaimana Allah menghargai wanita, menciptakan begitu indahnya, istimewanya. Nah, saudaraku, Kejadian pasal 1 dan 2 sudah menjadi landasan yang kokoh bagaimana posisi pria dan wanita di mata Tuhan, di dalam tatanan Allah. Sekarang kita melihat betapa keduanya itu adalah setara. Nah, lalu kita akan melihat pasal 3, di mana di dalamnya ada sebuah peristiwa yang mengubah sejarah manusia, yaitu peristiwa kejatuhan. Pasal 3 dibuka dengan kisah seorang ular yang cerdik, yang mendekati wanita si Hawa ini. Ular ini paling cerdik dari segala yang dijadikan Tuhan. Saya tidak mau masuk dalam penjabaran yang terlalu dalam tentang si ular dan si wanita. Tetapi di sini kita melihat ada sebuah pembalikan. Jika pada mulanya Hawa diciptakan oleh Allah untuk menjadi penolong yang equal dengan Adam, kini Hawa bukan menjadi penolong yang membawa, tetapi justru menjadi yang membuat suaminya jatuh ke dalam dosa. Ia berhasil diyakinkan oleh si ular untuk makan buah pengetahuan. Setelah dia makan, suaminya lihat istrinya nggak mati, lalu dia ikut makan, dan keduanya jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika itu Tuhan lalu mempertanyakan kenapa jatuh dalam dosa, kenapa makan buah terlarang. Jika sebelumnya Adam sangat berterima kasih atas Hawa, pemberian Allah. Tetapi kini, saudara, kita melihat setelah ketahuan berbuat dosa, dia menyalahkan Tuhan. Dia mengatakan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, itulah yang membuat aku makan buah dari pohon pengetahuan. Nah, saudara kasih Tuhan, sekarang kita lihat pada Kejadian pasal 3 ayat 16, sesudah Allah menyatakan betapa sulit kehidupan Adam dan Hawa pasca kejatuhan, kini Allah menyatakan sesuatu yang penting, ya, 2 kata yang penting di pasal 3 ayat 16, yaitu tentang berahi dan berkuasa. Kata berahi dikatakan engkau akan berahi kepada suamimu. Nah, berahi dalam bahasa aslinya tasyukah, ini muncul hanya 3 kali di dalam Alkitab kita, dan
Dan misalnya pada Kejadian pasal 4 ayat 7, ini bagaimana dosa mengintip si Kain dan dia sangat menggoda, ya, sangat menggoda, sangat tersukah engkau. Nah, saudaraku, lalu kemudian di bagian kedua adalah ia akan berkuasa atasmu. Nah, berkuasa, dia akan berkuasa atau mendominasi engkau. Nah, saudaraku, untuk ayat ini ada berbagai macam penafsiran tentu saja. Dan pada umumnya seorang istri ini akan berahi kepada suami dan suami akan berkuasa atas suaminya. Berkuasa atas istrinya adalah konsekuensi dari kejatuhan manusia di dalam dosa. Tetapi ada penafsir lagi yang mengatakan bahwa kondisi seperti ini, berahi kepada suami dan suami berkuasa atas istrinya, bukanlah konsekuensi dari hukuman atau kutukan, tetapi Allah hanya menggambarkan kondisi real setelah mereka diusir keluar dari Taman Eden, dan mereka memasuki kehidupan yang nyata di luar Taman Eden. Nah, mana yang benar? Nah, ini bisa diperdebatkan, saudara. Nah, saudaraku, tapi kita melihat bahwa bagaimana Alkitab atau Allah menggambarkan hubungan pria dan wanita di dalam dunia. Wanita akan desire, akan berahi, akan mengingini pria, dan pria akan berkuasa atas wanita. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana kita melihat hal ini? Waktu pada akhirnya akan membuktikan, misalnya, apakah seorang wanita bisa menyangkali kebutuhannya akan seorang pria yang bisa berkuasa atas dia, yang bisa menjadi pemimpin atas dia. Nah, saudaraku, ini memang tidak mudah untuk dibuktikan apakah benar seorang wanita itu akan bahagia ketika dia bisa hidup, misalnya dia lebih memilih karir dibandingkan dia lebih mengingini seorang pria yang bisa berkuasa atas dirinya. Tetapi kita akan melihat kita akan melihat gambaran tentang wanita yang menghasrati pria yang berkuasa atasnya. Jadi wanita ini bukan sembarang menghasrati sembarang pria, tetapi dia menghasrati pria yang berkuasa atas dia. Jadi dua bagian ini saling berkaitan. Wanita menghasrati pria dan pria berkuasa atas dia. Dan di sini kita melihat wanita cenderung pada realitanya akan menghasrati pria yang bisa berkuasa atas dia, yang bisa memimpin. Nah, saudaraku, di tengah modernitas dengan slogan egaliter, ya, suami dan istri itu sama-sama, pimpin sama-sama, jalan sama-sama, dan seterusnya. Ayat ini tentu mendatangkan protes, ya. Para wanita menganggap ayat ini sebagai sebuah pembenaran bahwa pria memiliki kuasa yang mutlak atas istrinya. Dan ini dianggap menentang modernitas, menentang kesetaraan gender dan seterusnya. Nah, saudaraku, persoalan ini mungkin tidak mudah dijawab, tetapi mari kita coba melihat realita di lapangan. Sebagian besar wanita cenderung mencari pria yang lebih kuat daripada dirinya. Sebagian besar wanita mencari pria yang minimal sama kayanya dengan dia atau lebih kaya daripada dia. Ketika seorang wanita mencari pria, saudara, dia cenderung mencari pria yang punya ambisi karir melampaui dirinya. Ketika wanita mencari pria, dia cenderung mencari pria yang lebih pintar, smarter, yang lebih dominan atas dirinya. Nah, sebaliknya, ya saudaraku, sedikit pria yang mencari wanita yang lebih kuat. Bahkan dia cenderung menghindar dengan wanita yang lebih kuat. Lebih banyak pria mencari wanita yang jangan sampai lebih kaya daripada dirinya. Para pria enggan mencari wanita yang memiliki ambisi karir melampaui dirinya. Para pria juga cenderung enggan mencari wanita yang lebih pintar daripada dirinya sendiri.
Nah, saudaraku, kembali saya katakan ini cenderung ya, dan biasanya mayoritas seperti itu. Di mana-mana selalu ada perkecualian, ya, di mana-mana kita juga bisa melihat para pria juga ada yang tidak seperti itu situasinya. Nah, namun saudaraku yang kasih Tuhan, apakah dominasi atau berkuasanya suami atas istri ini menunjukkan bahwa antara pria dan wanita tidak equal? Tidak equal. Apakah wanita akan mengingini pria dan pria akan berkuasa atas dirinya? Ini menunjukkan wanita ini inferior. Wanita ini value-nya, nilainya lebih rendah, lebih kecil, lebih murah dari pria. Nah, saudaraku, belum tentu. Ya, sebagai contoh, saudara, kalau kita di rumah ada orang tua dengan anak. Orang tua secara jelas punya otoritas yang jauh, yang di atas dari anak-anak. Nah, ketika orang tua punya otoritas yang tinggi atas anak-anaknya, dominasi yang tinggi atas anak-anaknya, bukan berarti nilai dari anak itu lebih rendah dari orang tua. Tetapi nilainya sama, equal. Tidak ada yang lebih berharga, lebih mahal harganya. Tidak kemudian membuat anak tidak mendapatkan hak-hak mereka sebagai anak. Nilai hidup anak tidak lebih rendah daripada orang tua. Meskipun orang tua dominan atau punya kekuasaan atas anak-anak. Nah, demikian pula hidup wanita tidak lebih rendah daripada seorang pria. Meskipun pria itu berkuasa atas wanita. Nah, saudaraku, ini sesuatu yang penting, nilai kesamaan equal, tetapi masalah otoritas itu tidak equal. Equality doesn't mean same authority. Kesamaan tidak selalu berarti kesamaan otoritas, ya. Kesetaraan tidak selalu sama dengan kesamaan otoritas. Jadi ada dua hal yang menjadi kesimpulan yang saya bagikan hari ini. Yang pertama, gender is equal between men and women. Antara pria dan wanita itu adalah gender yang setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kesamaan gender, nilai antara gender pria dan wanita adalah ajaran dalam Alkitab. Pria tidak lebih berharga daripada wanita. Wanita tidak lebih murah daripada pria. Di dalam kebudayaan komunitas tertentu, ada yang menjadikan pria itu lebih berharga karena dia seorang pria. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Pria dan wanita itu equal. Ya, itu poin yang penting yang pertama. Yang kedua adalah authority is not equal. Otoritas tidak sama. Hal apa yang bisa kita pelajari? Para pria, para ayah atau para suami mesti belajar untuk menjadi pelindung dan memimpin istrinya. Dan para istri atau para wanita sebaiknya lebih mendorong pria atau suami untuk lebih berkarir secara profesional. Mendorong mereka menjadi pemimpin, menjadi penyangga, menjadi ruler, menjadi ketua di dalam kehidupan rumah tangga. Kecuali, saudara, tentu saja kadang-kadang dalam kehidupan rumah tangga ada kondisi tertentu, misalnya suaminya tiba-tiba jatuh sakit, lalu cacat, dan seterusnya. Di situ kemudian posisi istri terpaksa karena kondisi tertentu dia harus menjadi dominan. Tapi di dalam dominasi kondisi seperti itu pun otoritas tetap ada di tangan para suami. Nah, secara genetik, ya, saudara yang kasih Tuhan, secara genetik pun para wanita lebih dibatasi ketika mereka mau membangun karir. Para wanita mengalami menstruasi, para wanita punya payudara dan ketika anaknya lahir menyusui, para wanita harus hamil selama berbulan-bulan. Nah, itu semua adalah sebuah tanda, itu adalah beberapa tanda alam yang diberikan, dikaruniakan Tuhan hanya kepada para wanita untuk memberikan petunjuk bahwa mereka secara hakiki lebih dibatasi di dalam hal berkarir atau dalam hal melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh para pria. Para istri juga perlu memberikan ruang yang lebih besar untuk para suaminya memimpin. Nah, saudaraku, meskipun secara otoritas tidak setara, namun bukan berarti para pria
atau istri selalu tunduk kepada suaminya, saudara. Tadi sudah saya sebutkan bahwa istri dipanggil menjadi penolong yang sepadan. Juga dalam arti bahwa wanita atau para istri ini punya hak dan kewajiban untuk men-challenge, untuk menantang para suami dengan menyampaikan pendapat yang berbeda, dengan menyampaikan opini yang bertentangan, bahkan berdebat, bahkan juga mengkritik suaminya sendiri. Tentu dengan cara yang elok ya, saudara kasih Tuhan, bukan sembarangan, apalagi di depan umum. Dan dalam kemajelisan juga sama, saudara, para pria, meskipun disebut sebagai orang yang sangat rasionalis, berpikir logis dan seterusnya, mereka juga membutuhkan para wanita dalam kemajelisan. Para anggota majelis yang wanita ini, gender wanita, ini men-challenge para pria. Coba apa yang kalian putuskan, kalian pikirkan, apakah sesuai dengan firman Tuhan, apakah sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan ini mereka men-challenge, kalau bisa mengkritik malahan, supaya apa? Supaya Allah yang menjadi nomor satu di dalam kehidupan gereja dan dalam kehidupan rumah tangga. Saudaraku, para pria di dalam rumah tangga, di dalam gereja, di dalam masyarakat membutuhkan penolong yang sepadan, yaitu para wanita. Para wanita yang berani mengajukan pendapat yang berbeda, yang mendebat, bahkan juga kalau diperlukan mengkritik para pria. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi siapa yang lebih berkuasa? Pria atau wanita? Alkitab dengan jelas mengatakan pria. Namun kekuasaan tidak menjadikan para pria ini lebih berharga. Selalu benar dan selalu ditaati, selalu ditunduki. Tentu tidak demikian. Rasul Paulus tidak hanya berkata, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu." Tetapi dia juga mengatakan, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu." Ketika para suami mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya, maka para istri dengan senang hati, dengan kerelaan, bahkan lahir dari kebutuhan, memberi diri untuk dipimpin dan dikuasai oleh para suaminya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Paulus mengajarkan kesetaraan dan pembagian otoritas antara pria dan wanita sebagaimana diajarkan oleh Taurat Tuhan dalam kitab Kejadian. Nah, saudaraku, bagaimana aplikasi dalam kehidupan sehari-hari? Silakan saudara boleh renungkan, gumulkan antara suami dan istri supaya kebenaran firman Tuhan ini boleh nyata di dalam kehidupan keseharian kita, khususnya ketika kita memasuki bulan keluarga di bulan Oktober tahun 2021 ini. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang terus menolong kita bertumbuh dalam setiap kerohanian kita, terkhusus di dalam relasi kita bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita saat ini satu di dalam doa, kita datang kepada Tuhan. Untuk yang pertama kali, mari kita sama-sama datang sebagai satu keluarga. Kita berkomitmen bersama untuk terus menjadi bagian keluarga yang menjalankan perannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa, mohon kepada Tuhan, apabila saat ini sebagai suami ataupun sebagai istri, sebagai orang tua, papa, mama, ataupun juga sebagai anak, kita mendoakan juga mertua, ataupun juga kita doakan menantu. Mari kita saling mendoakan. Apakah selama ini kita sungguh-sungguh sudah menjadi satu keluarga yang memuliakan nama Tuhan? Mari pribadi lepas pribadi kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini kami datang di hadapan-Mu Bapa. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Bapa, kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan boleh percayakan kami menjadi bagian di dalamnya.
Kami datang kepadamu saat ini menyerahkan kami pribadi lepas pribadi dalam menjalankan peran kami. Saat ini ada suami-suami yang berdoa, ada istri-istri yang berdoa, ada para orang tua yang berdoa, ada anak-anak yang berdoa. Demikian juga mertua-mertua, menantu-menantu, kakak beradik belajar untuk saling mendoakan. Bapa, kami rindu Tuhan, kiranya setiap umat Allah boleh terus belajar menjalankan perannya dalam keluarga sesuai dengan kehendak Allah. Kiranya Tuhan boleh memperlengkapi kami, terus memberikan hikmat kepada kami, bahkan menegur tatkala kami menjadi pribadi yang kurang tepat dalam menjalankan peran kami. Tuhan, kiranya Engkau terus memberikan kepada kami kemauan mengikuti teladan-Mu. Engkau Allah yang penuh kasih, dan demikian juga setiap kami belajar terus mengasihi keluarga kami. Mungkin ada di antara jemaat-Mu yang terluka dalam keluarganya menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Kiranya Tuhan, Kau terus mengingatkan setiap kami untuk mengingat betapa cinta kasih Tuhan senantiasa memberikan pengampunan-Mu pada kami. Demikian juga kami bisa mengampuni keluarga kami, siapapun mereka yang mungkin telah menyakiti hati kami. Dan bahkan jikalau kami Tuhan juga sudah menyakitkan hati keluarga kami, kiranya kami belajar Tuhan untuk memperbarui dan memperbaiki kehidupan kami, bertumbuh dalam kerohanian kami, menjadi pelaku firman yang sejati. Bapa di surga, ini doa kami. Kiranya Tuhan, keluarga-keluarga yang terkhusus di GKI Jemaat GKI Bungur dan juga di pos Jemaat Alam Sutra, kami bertumbuh dalam kasih kami, keluarga kami menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Teman yang dikasih Tuhan, mari kita juga datang kepada Tuhan, berdoa untuk keluarga-keluarga dalam pergumulan, khususnya keluarga yang belum memiliki keturunan. Kita serahkan dalam tangan Tuhan. Kita berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang dalam konflik satu dengan yang lain, kita doakan dalam tangan Tuhan. Kita juga doakan untuk permasalahan dalam perekonomian dalam keluarga. Kiranya keluarga bisa bertumbuh dan merasakan, melihat hikmat Tuhan dalam kehidupan mereka. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu saat ini untuk pergumulan jemaat-Mu di GKI Bungur dan Pos Alam Sutra. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang saat ini bergumul dengan merindukan keturunan dalam keluarganya. Tuhan, tahun-tahun mungkin sudah mendoakan dan juga mungkin mengupayakan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan terus menyatakan kehendak-Mu yang terbaik bagi keluarga-keluarga ini, dan hati kami terus belajar, berharap dan melihat kehendak Tuhan yang semakin nyata, dan itu pasti yang terbaik bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk relasi pasangan-pasangan yang saat ini sedang menghadapi konflik, khususnya mereka yang sudah kehilangan kasih mula-mula dan bahkan mungkin ada yang memikirkan untuk berpisah. Oh Tuhan, kiranya Engkau Bapa berbelas kasihan, memberikan kepada mereka cinta kasih yang mula-mula dan kembali mengingat akan setiap kebaikan Tuhan. Dan kami terus belajar menjadi keluarga yang bertumbuh di dalam kasih kami dan iman kami kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan dalam perekonomian keluarga-keluarga GKI Bungur dan Pos Alam Sutra. Ada orang tua, papa mama yang harus bekerja, dan kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk pendidikan anak-anak mereka, membangun karakter mereka di tengah-tengah kondisi yang demikian. Kiranya Tuhan terus memimpin, memberkati, berikan hikmat kepada orang tua di dalam juga menjalankan perekonomian, tapi juga tetap harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak di dalam hal-hal kerohanian. Dan yang juga orang tua juga boleh terus memperhatikan. Kami percaya Tuhan dalam segala peristiwa, mungkin ada yang kena dampak pandemi ini, kami memohon Tuhan memberikan kekuatan dan harapan dan jalan keluar dalam setiap pergumulan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami dalam tangan-Mu.
Yang terakhir, mari kita berdoa untuk lembaga-lembaga yang boleh juga menjadi perpanjangan tangan sebagai keluarga. Kita doakan untuk panti Wereda, kita doakan juga untuk panti asuhan, dalam mereka juga menjadi berkat untuk menjadi keluarga bagi orang-orang yang ada di sana. Demikian juga kita bersyukur untuk kondisi pandemi yang sudah tertangani dengan baik, kiranya semakin baik dan semakin dipulihkan. Mari kita berdoa untuk kedua pokok doa ini. Bapa di surga, kami datang kepadamu saat ini juga berdoa, mohon berkat-Mu Tuhan untuk panti Wereda yang ada di Indonesia, terkhusus di kota Jakarta dan daerah Alam Sutra. Kami serahkan dalam tangan-Mu panti Wereda yang melayani Tuhan untuk menjangkau para lansia, mungkin sudah kesepian, yang sendirian, jauh dari keluarga. Oh Tuhan, menjadi satu keluarga, menjadi satu wadah yang boleh menciptakan satu kekeluargaan di antara mereka. Tuhan berkati para pelayan-pelayan yang ada di sana. Tuhan berkati orang-orang yang ada di panti Wereda, khususnya panti Wereda Kristen yang boleh menjadi berkat ini. Tuhan yang menolong mereka menjadi semakin bercahaya dan memuliakan nama Tuhan. Yang juga bagi panti asuhan Kristen yang ada di sekitar Jakarta dan Alam Sutra. Bapa di surga, kami bersyukur untuk cinta kasih orang-orang yang sudah memberi diri mereka sepenuhnya untuk memikirkan, mengasihi, menerima mereka, orang-orang yang di panti asuhan ini. Dan kiranya Engkau memberikan kepada mereka apa yang mereka pergumulkan, dan juga Tuhan pakai lembaga-lembaga panti asuhan ini untuk menjadi berkat. Setiap orang-orang yang tergerak untuk terus memperhatikan, membagikan kasih, kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, segala jerih lelah mereka. Bagaimanapun juga kami adalah keluarga Allah, keluarga yang boleh bertumbuh juga terus dalam kasih kami, muliakan nama Tuhan. Bapa di surga, dan pada akhirnya kami bersyukur Tuhan, kami melihat kondisi Indonesia khususnya, penanganan pandemi boleh semakin baik. Kami terus berdoa, kiranya Tuhan sendiri yang nyatakan kemurahan-Mu, pertolongan-Mu, sehingga Indonesia, khususnya Jakarta pun boleh semakin hari pandemi itu pun semakin boleh tertangani dan semakin baik. Anak-anak boleh kembali bersekolah, kami semua boleh menikmati pekerjaan dan mati kehidupan kami bersosial satu dengan yang lain. Itu semua sungguh berkat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah firman dan doa pada malam hari ini. Dari awal sampai pada akhirnya Tuhan sudah memimpin kami, dan kami percaya Tuhan sudah berfirman satu persatu di antara kami, dan Tuhan rindu kami dekat dengan Tuhan sebagai pribadi dan juga sebagai keluarga. Kami mengakhiri Tuhan pada firman dan doa ini untuk melanjutkan setiap kegiatan kami. Mohon Tuhan senantiasa memberkati kami menjadi pelaku firman manapun kami melangkah, dan apapun yang kami pikirkan itu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.